Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'amta faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Maghfirah, semuanya yang dirahmati Allah, diberkahi Allah, dan yakin panjenengan semua adalah calon-calon tetap penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas izin, atas rahmat Allah, kita berkemauan dan berkesempatan serta berkemampuan untuk melaksanakan ibadah yang terbaik. Salat subuh berjamaah, itulah ibadah pagi ini yang terbaik. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah yang kita lakukan ini senantiasa bernilai syukur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin, bagian dari cinta Rasul. Cinta Rasul itu termasuk tiket kita untuk bisa punya hak masuk surga, atau tiket untuk bisa bersama Rasulullah. Rasul menyatakan al-mar'u ma'a man ahabba. Seseorang nanti di hari kiamat dikumpulkan dengan yang dicintainya. Pernyataan ini terkait dengan pertanyaan seorang sahabat, ya Rasulullah, ya kalau di hadis dinyawakan itu adalah an Anas, dari sahabat Anas, anna rajulan, ada seorang laki-laki yang namanya tidak disebutkan, sa'alah, bertanya kepada Rasul. Pertanyaannya adalah mata sa'atu ya Rasul, kula nderek tanglet, kiamat niku kapan? Sampeyan tau mikir ngoten niku? Takone kiamat kapan? Tanggal pinten, tahun pinten? Rasul tidak memberikan jawaban kapan itu, karena memang hanya Allah yang tahu. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Allah yang tahu kapan tanggalnya, harinya kiamat. Tahun berapa itu hanya Allah. Termasuk malaikat pun tahunya nanti ketika diperintah. Sehingga Rasul itu dengan memberikan pertanyaan balik, madza a'atta. Yang penting itu bukan kapan tekoi kiamat, tapi adalah bekal kamu itu apa. Sing penting niku persiapannya, bekalnya. Malah apa yang kau persiapkan? Qala, maka laki-laki ini menjawab, ma'a'tadtu laha ya Rasul, saya belum cukup bekal untuk kiamat itu. Saya jujur ya Rasul, masih banyak kekurangan. Dan jujur ya Rasul, kadang-kadang saya juga berbuat dosa, sehingga belum cukup. Ghairu anni, ya hanya saja ya Rasul, saya itu punya alternatif. Napa? Uhibbuka, kula niki cinta panjenengan.
cinta panjenengan. Mulane kula sebisa mungkin derek mawon ngaji ten jenengan niki. Napa angsal napa kedekatan dengan panjenengan. Nah, lalu Rasul di situ menyatakan almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu nanti di kiamat, di hari kiamat itu dikumpulno, dikelompokno bersama dengan yang dicintai. Berarti kamu nanti kumpul dengan saya. Di mana tempatnya? Tentu di surga. Itu berarti pelajaran bagi kita, alternatif yang kita tempuh selain kita terus melakukan amal-amal ibadah. Jadi kita hidup ini mengisi kartu akhirat, namanya kartu simpati, Pak. Hidup ini mengisi pulsa kartu akhirat, namanya simpati. Napa simpati? Simpanan amal tabungan akhirat nanti. Jenengan kagungan nggih? Diisi lho nggih niku. Simpanan amal tabungan akhirat nanti. Lah diisi apa? Pulsanya diisi kartu as. As niku napa? Amal soleh. Nggih. Lah amal soleh niki harus dikuatkan dengan kartu yang lain, kartu namanya XL. Nah, lu apa kono? Amal soleh itu harus XL, ekstra lillah. Understand? Ini kartu spiritual, Pak. Nah, amal soleh yang ekstra lillah itu sifatnya jangan sesaat, tapi terus menerus. Nah, itu di backup dengan kartu eksis namanya. Ketemu? Napa kartu eksis? Eksis niku ekstra istiqomah. Sekecil apapun amal itu istiqomah. Khairul a'mali, sebaik-baik amal adalah adwamuha, sing iso terus menerus. Dawam itu apa? Yaiku continue, istiqomah. Kartunya namanya kartu eksis. Itu juga bagian daripada kartu mentari. Bingung Pak ngeten iki. Lho kan nyambung tuh. Apa? Hidup itu harus punya kartu mentari, meningkatkan takwa setiap. Tak ulangi. Napa kartu mentari? Meningkatkan takwa setiap hari. Alhamdulillah. Nah, hadirin, itu bekal. Cuman kita masih kadang-kadang kurang. Kadang-kadang pulsae nyambung, datae nyambung, kadang-kadang gak nyambung kan gitu toh. Alternatif yang kita tempuh bagaimana bisa nyambung terus ini datanya itu, pulsanya dengan akhirat itu adalah cinta Rasul. Karena kalau cinta Rasul itu sudah tidak ada batasan, tidak ada apa istilahnya unlimited, apa itu, tidak ada alternatifnya cinta Rasul. Dan Rasul menyatakan iya, orang cinta itu akan bersama yang dicintainya. Wa fi riwayatin dinyatakan man ahabbani, barang siapa yang cinta nang aku, kana ma'i fil jannah, ia akan bersama aku di surga. Nah, kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang cinta Rasul. Subhanallah. Ada kisah yang lain. Ada seorang sahabat bernama Thauban. Thauban ini bagian dari sahabat yang istiqomah dalam beribadah, istiqomah berjamaah, istiqomah dari Rasul. Nah, suatu saat itu apa? Setelah dia masuk Islam, asalnya kan kafir, masuk Islam. Saat itu pula dia itu kepingin ya apa supaya ikut dia digolongkan oleh Allah masuk surga, dan kepingin waktu saat itu tidak akan pernah berpisah dengan Rasulullah. Untuk itu dia itu setiap hari puasa, setiap malam itu tahajud, selain yang haram ya. Sampai tubuhnya itu apa? Kurus gitu. Kurus,
kering apa? Kemudian beberapa tahun berikutnya ketemu dengan Rasul, 1 tahun 2 tahun ketemu lagi. Nah ini kan rumahnya kan tidak bertetangga gitu. Rasul niku pangling, apa pangling niku? Apa pangling niku, Pak? Gak iso niteni. Ngoten niku terus, ya Rasul jenengan niki tasih inget kula ta. Lho sampeyan niku sinten? Lho kula niki kan sahabat. Napa kula niki kan Sauban sing riyen kula ikrar masuk Islam. Walah, lah biyen lemu kok saiki kok iso kuru ngene. Sing akeh kan biyen niku kuru saiki lemu. Nah iki napa? Biyen niku lemu sampean saiki kok wangkling aku ketok tuwa ngene. Nggih Rasul. Lha napa kok iso kaya ngene iki lho kula niki cara gampangane niku awan niku poso terus ya Rasul. Lah terus nek bengi niku kula niku jarang tidur malam, tahajud terus ngoten. Jenengan nggih ngoten nggih. Tahajud apa tahanyut nggih. Lah apa kok kaya kula niku mikir ngeten ya Rasul, kula niki donya saged kepanggih jenengan. Lah menih sewaktu-waktu kula niki pun sedo jenengan sedo, kula niki khawatir mboten saged kepanggih jenengan. Kula mboten kepengin berpisah kalian jenengan, tapi kula niki nggih ya napa carane nggih kelek niki koten niku. Masyaallah, temen kok niki ya. Ya, cinta itu kalau bisa adalah terbawa sampai mati gitu loh. Cinta dalam urusan agama itu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, terkait dengan itu maka ada jawaban dari Allah melalui Rasulullah di surat An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Shadaqallahul 'azim. May yuti'illah war rasula, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Apa yang diperintahkan, apa yang dilarang, apa yang diajarkan Rasulullah dikon ngakoni, apa yang dilarang Rasulullah pun dilakoni. Faulaika, maka ia dapat tiket dan jaminan ma'alladzina, nanti di akhirat itu akan bersama dengan mereka. Mereka siapa mereka? Mereka an'amallah, yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa golongan itu? Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada, bersama dengan mereka-mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah di kalangan para nabi. Mas-siddiqin, dan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur seperti Abu Bakar As-Siddiq, wasyuhada'i, dan bersama dengan kelompok orang-orang yang mati as-sholihin, dan bersama dengan kelompok orang-orang yang soleh kelakuane Pak, duduk mek soleh jenengi Pak. Kula niku enggak ada tangga jenenge Muhammad Imam Sholahuddin, tapi gak tahu sholat Pak. Ini bertentangan sama namanya gitu. Bersama orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika, mereka itulah sebaik-baik rafiqo. Rafiq itu apa? Teman, pendamping. Oh, pun. Jadi jenengan ngeten iki kan semuanya kan kumpul kayak gini, sering ketemu di masjid. Ini kan bagian dari cinta Allah, cinta Rasul. Nanti itu ya akan insya Allah kumpul kabeh ketemu di alam arwah. Di alam arwah itu artinya masih di alam barzakh gitu loh. Lalu nanti ketemu lagi di alam akhirat. Lah, istri apa termasuk Pak? Termasuk istri Pak. Selama tidak ada
perceraian. Dan selama istri itu seiman. Dan selama istri juga ahli surga. Mulane digawa kabeh iku, Pak. Anak-anak semuanya nanti itu. Nah, itu tadi semuanya adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sehingga menggambarkan kebahagiaan itu di situ kumpul-kumpul mana. Di alam barzakh juga begitu sudah dinyatakan, napa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai hamba-hambaku yang memiliki jiwa yang tenang, tentram. Nggih. Apa? Irji'i ila rabbiki. Kamu kembali kepada asalmu, asal usulmu yaitu dari Tuhanmu. Irji'i ila rabbiki radiyah, dengan puas. Radiyah itu ridho. Mardiyah diridhoi Allah. Fadkhuli fi ibadi, bertemulah kamu nanti, gabunglah dengan hamba-hambaku. Itu tadi. Bertemu nanti di alam arwah, di alam barzakh itu. Memang fisiknya tersekat-sekat oleh kuburan, Pak. Tapi arwah itu kan tidak tersekat oleh tempat, Pak. Jamaah, jenengan kan pernah mengalami itu. Kenapa? Jenengan nalikane tilem niku Pak. Turu. Fisik panjenengan itu kan ada di tempat tidur, betul. Tapi ketika jenengan itu arwah jenengan keluar, jiwa jenengan keluar, mimpi niku arwah, Pak. Mimpi niku jiwa jenengan, Pak. Kemana-mana toh. Nggih napa? Ya gitu. Jangan dibayangkan itu. Tersekat oleh tempat itu. Makanya kalau kita itu bilang mudah-mudahan arwahnya mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan apa? Dijembarno, cara wong Jawa niku apa? Dijembarno kuburane. Ngoten ku jangan mikir terus napa niku kuburan bengkak ngoten, Pak. Duduk, Pak. Ya seperti itu tempatnya, Pak. Itu tempatnya, Pak. Tapi arwahnya ini loh. Loh itu loh. Jenengan sudah mengalami itu semuanya. Contohnya dalam tidur mimpi itu kemana-mana jenengan kalau. Dan dalam mimpi itu jenengan ya saged melihat, saged bicara, saged merasakan. Ngoten nggih? Padahal ya mripate kan nempel dok fisik iku mau. Kenapa? Karena jiwa ya punya mata, bisa melihat semuanya itu. Dan berbentuk, Pak. Jenengan ngipi itu kan ya iya nah. Jenengan ngipi mangan bakso ya nggih. Ngene iki ya sekecap-kecap ya. Ngipi kepethuk karo apa? Gendakane. Nggih, Pak. Ya itu contoh, Pak. Arwah. Bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku yang beriman, yang soleh, fadkhuli, dan kamu nanti bersama-sama juga gabung di surga. Tiketnya adalah taat kepada Allah, taat Rasul, dan cinta Rasul. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah. Nah, kita berupaya masuk tiket orang yang cinta Rasul. Sepakat ya? Nah, lalu kan ada pernyataan. Cinta tidak cukup dengan pernyataan. Cinta tidak cukup dengan janji. Tidak cukup dengan kata-kata I love you, I love you, I love you. Ngoten nggih. Sampeyan cinta nang bojo ya cukup dengan kata-kata I love you to, Pak. Kalau pacaran ya dengan kata-kata iku tok wis muter gak karu-karuan niku. Sudahlah percayati kau pada adindaku jika kamu mau menjadi istriku. Kamu akan saya bahagiakan. Karena bagi aku kamulah segala-galanya. Ngono iku wis muter ngoten Pak ya. Beras putih, beras sekati, kotak kecil simpanan kain. Percayalah hanya adik pilihan hati, takkan berpaling pada yang lain. Tak ajari zaman kok ya sik nom-noman ae. Masnera intan baiduri, kapur barus di dalam peti. Tidak bertemu adik setengah hari, rasanya rindu setengah mati. Kon ya. Sing paling ngeri niku, Pak. Nggih, napa? Anak lebah bermain di rawa, ikan sepat di dalam karang. Apa itu?
Rasanya badan tidak bernyawa sebelum bertemu dan mendapatkan adikku seorang. Ngono iku wis gak iso turu, Pak. Iya, Pak. Tapi ngono dadi bojo ya cukup ngono iku. Dikai pantun bendina ngono. Warak ya. Maka perlu bukti. Nah, kita cinta Rasul juga tidak cukup dengan I love you, aku cintakan panjenengan ya Rasul. Maka perlu bukti. Salah satu bukti napa cinta niku ayyakhtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Orang cinta itu indikatornya adalah mencari keridhaan yang dicintainya daripada ridho-ridho yang lain. Berupaya apa yang menyebabkan yang dicintai itu senang dan ridho gitu loh. Bahagia. Maka bagian cinta Rasul itu apa yang kira-kira membuat Rasul ridho dalam kehidupan kita itu. Karena Rasul itu memantau, Pak, sebetulnya. Sampai sekarang itu terus. Kan ada ayatnya, Pak, di surat At-Taubah ayat 05 itu. Napa? Fakuli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Beramallah kamu, beraktivitaslah kamu, berbuatlah kamu. Fasayarallahu amalahu. Allah itu akan melihat amal kita. Wa rasuluh, dan Rasul diberi kemampuan oleh Allah untuk melihat kita. Komunikasi apa tidak ya Allah tahu, Rasul tahu. Apa yang membuat Rasul ridho, Pak? Salah banyak, Pak. Banyak jalan menuju cinta Rasul. Ya diantaranya seperti membicarakan ini juga bagian dari cinta Rasul, Pak. Kan ada kata hikmah, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Barang siapa yang mencintai sesuatu, barang siapa yang mencintai seseorang, aktsara min dzikri, maka dia banyak mengingat dan menyebut yang dicintainya. Betul apa salah, Pak? Mulanya sampai niku nggak boleh pernah melupakan Rasulullah. Minimal itu napa? 5 kali dalam sehari semalam melalui napa? Salat. Karena selalu menyebut Rasulullah napa? Salawat. Nah, membicarakan Rasul tidak pernah berhenti, Pak. Dan kalau membicarakan Rasulullah mesti hanya kebaikannya saja. Karena kita tidak menemukan keburukan dan kejelekan Rasulullah. Kalaupun ada orang-orang yang membuat daftar kejelekan-kejelekan Rasul, itu karena faktor mereka benci dan tidak mau tahu. Betul nih, Pak. Nah, kadang-kadang mereka mencoba untuk mencari celah. Bagian dari kebencian kepada Rasul itu diantaranya mengungkap kejelekan melalui pernikahan. Ini kadang-kadang ya. Tapi kita harus punya argumen nanti itu. Di antaranya apa, Pak? Rayati Rasulullah niku pinten, Pak? Pinten, Pak? Oh, cinta Rasul karu. Rasulullah niku istrinya 11. Halo. Jenengan rayate pinten, Pak? Nah. Sami. Lah, kesan kita itu secara umum, iki mesisan akhirnya apa? Iki mesisan lalu temanya menjadi bagian cinta Rasul, temanya adalah rahasia agung pernikahan Rasulullah. Betapa agungnya pernikahan itu. Tapi ya tadi itu orang benci itu mencari cara bagaimana menyudutkan Rasul itu. Rakyat pinten 11. Lah ngene iki di tengah kita ini kan pikirannya lah wong lanang kok rapi ku ya apa ngono nggih. Terus kesane ya apa iku? Wong lanang gak normal. Lho ngono kadang-kadang itu. Hiper apa? Terus yang kedua, yang tidak bisa dijadikan contoh. Gitu, Pak. Itu yang ada tulisan saya coba ucapannya itu. Umatnya itu tidak boleh punya istri lebih dari 4. Ketika ada ayat nggih. Fankihu ma taba lakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah bagi kamu wanita-wanita yang baik, boleh 2, boleh 3, boleh 4.
4. Tapi jika kamu tidak bisa adil, cukup 1 saja. Understand? Mulane nek wong iku bojone siji seumur sehidup itu namanya termasuk suami-suami anggota ISIS, Pak. ISIS duduk sarungan loh. Pak Bambang nggih. Napa ISIS iku? ISIS itu ikatan suami istri 1. Halo. Tapi nek loro kan 2. ISID kol-kol Pak. Ikatan suami istri 2. Tapi nek 3 ya ISID ikatan suami istri 3. Lah nek 4 ISPO. Jenengan apa? Sing ISIS apa ISID? ISIS ya. Tapi supaya wong lanang ku anggota ISIS, syaratnya sing wedok ya kudu ISIS, Pak. Napa nek wedok ISIS niku, Pak? Dudu dasaran lho ya. Nek sing istri ISIS niku maksudnya adalah istri salihah idaman suami. Halo. Nggih. Kan penting Pak duwe bojo sing salihah niku, Pak. Nggih napa mboten? Gak mek ayune tok ayu tapi gak salihah, Pak. Blengeri tambah niku, nggih. Malah loro hati panas tok lho omah gak kerasan niku. Pun balik. Nah, setelah ayat ini turun, fangkihu ma taba, itu kan Rasul mengumpulkan sahabat-sahabat itu memberitahukan kanca-kanca ini ada ya instruksi, apa instruksi niku? Perintah dari Allah napa tentang pembatasan istri. Maka kalian-kalian yang punya istri lebih dari 4 harus dengan ikhlas atau tidak ikhlas harus diceraikan. Jangan lebih dari 4. Sahabat-sahabat ya taat. Maka yang punya istri lebih dari 4. Di zaman itu punya istri lebih dari 4 itu biasa Pak. Zaman itu Pak. Halo. Wah betul ini sunah Rasul ngono ya. Maka diceraikan. Maka sahabat melakukan audisi, Pak. Apa audisi itu? Seleksi. Nah, tak sisano 4. Ya apa iki sing loro tak ceraikan. Dipilih sing pundi sing dicerai kira-kira, Pak? Sing nopo sing tuwek, Pak? Cerai. Nah, yang jadi persoalan itu kan, lah sementara Nabi sendiri enggak pernah menceraikan istrinya yang lebih dari 4. Apanya yang mau dicontoh? Lho ngono lho, Pak. Halo. Dan pun ngeten iki jenengan terus, lho opo iya Nabi iki opo sih karepe lho ngono ta? Ingin tahu jawabannya? Jamaah. Ngantuk nggih? Jam 5 kurang 5 menit deh. Hadirin yang dirahmati. Kan mungkin kadang-kadang ngene ini jarang disampaikan, Pak. Tentang persoalan pernikahan itu. Hadirin yang dirahmati Allah. Kalau dikesankan bahwa dengan menikah itu adalah untuk kepentingan pemuasan nafsu, Pak. Itu enggak benar, Pak. Apa enggak benarnya itu? Begini. Suatu saat Rasulullah didatangi seorang sahabat namanya sahabat Jabir. Sahabat Jabir itu termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi yang paling banyak niku Abi Hurairah, Pak. Abi Hurairah, nggih. Terus Ibnu Umar, nggih. Terus namanya Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Mas'ud, termasuk Jabir, lalu istri beliau adalah Aisyah. 4.000 lebih hadis itu. Jabir ini badhe nikah. Lah nikah ngoten niku nggih nyuwun napa? Ridha, nyuwun izin, nyuwun donga. Mboten napa-napa Pak ngoten niku, Pak. Jenengan kate nikah terus teko nang ustaz, saya mau tanggal sekian mau menikah, tolong didoakan. Nggih. Lho anu ta nggih, mboten ngati ngundang kula, mboten. Ya wis gak apa-apa. Nah iki sahabat Jabir matur, kula badhe nikah ya Rasul nyuwun pandonganipun. Oh iya apik. Si aku takon, lho ngono Rasulullah, aku takon. Sing sampean rabi niku prawan apa rondo? Sayyiban am bikron.
Wis rondo apa sik perawan? Ngoten niku Rasul takon. Maka sahabat Jabir matur, ya terus terang ngapunten Rasul, sing badhe kula nikahi niku rondo. Rondo. Halla bikron, mengapa tidak cari yang gadis kamu? Loh, emangnya beda ta Rasul? Loh. Ya Bapak, beda napa mboten Pak? Ya mbok takono sing pengalaman. Nah, barangkali dari sisi apa ekspektasi kan beda Pak antara rondo dengan perawan niku. Nah, ya Rasul ngapunten kula rondo sing kula rabi niku pertimbangane dia itu sudah dewasa, nanti itu supaya ketika menjadi istri saya biar dia bisa menggantikan kedudukan ibu saya yang sudah meninggal, membimbing adik-adik saya yang lebih kecil. Sebab nanti kalau saya masih cari yang perawan, yang masih imut, khawatir malah kula sing nggih mboten? Cenderung manja. Apa manja iku? Jaluk ngene, jaluk ngene, jaluk ngene, ya ngono iku berat diongkos itu. Ngoten iki. Oh, alah ngono to. Ya wis apik ya wan. Ngono apik ya gak apa-apa karena ada pertimbangan yang lain nggih. Tapi Rasul kenapa tidak perawan kan gitu toh? Berarti kalau urusan pernikahan dalam rangka kepentingan pemuasan nafsu, maka Rasulullah itu paling tahu. Terus kalau takon, istrine Rasulullah niku perawan-perawan apa rondo-rondo? Loh. Halo. Loh, apa enggak bisa cari perawan? Bukan hanya cari, malah Rasul itu ditawari perawan sing paling ayu sak Arab. Karek kon milih diding-didingi ngoten lho. Lah monggo sampeyan ngono iki dinganakno ya apa kira-kira? Direntengi kabeh perawan-perawan, omane karek ana kontes kecantikan, mari ngono peken kabeh iku ngono. Ki Rasul ditawani, malah ada perempuan yang menawarkan dirinya. Pun njenengan rabi kula mawon mboten usah mikir belanjani kula niku pun seneng ngono. Sampeyan ya apa ngono kira-kira? Malah ana nekani terus pun jenengan rabi kula mboten usah mikir dibelanjani, malah jenengan kula support bojo sampean mbok tuwen niku kula bantu. Benulan kula support 10 juta. Ya apa kira-kira? Perangkat sampean. Tapi Rasul ternyata istrinya apa? Rondo-rondo. Satu yang masih gadis itu pun tidak bisa diekspektikan sebagai kepentingan pemuasan nafsu. Napa? Aisyah itu perawan, tapi masih umur 9 tahun dinikahi, Pak. Jenengan semerap ya napa umur 9 tahun niku, Pak? SD kurang lulus toh? Iya toh, artinya ya gitu, bukan untuk itu, masih ada. Tapi Rasul tahu sebetulnya kalau urusan kepentingan biologis. Kok begitu? Pasti ada rahasianya. Nah, nanti kapan-kapan saya ungkap tentang rahasia poligami Rasulullah. Ada semuanya nanti itu. Understand? Lalu yang berikutnya, mengapa Rasul tidak menceraikan istrinya yang lebih dari 4? Pun 2 niki mawon. Mboten niku pun saged jawab jenengan. Sahabatnya harus menceraikan, sementara beliau tidak menceraikan. Cara ukuran logika spontan emosional kan lho, ya cok wenake dhewe yo. Lho, Rasul iku cok wenake dhewe. Ngono kan to? Nggih mboten? Maka monggo dipirengi, dipirsani supaya tetap bahwa Rasul ada yang terbaik itu. Hadirin, di surat Al-Ahzab ayat 6 Allah itu menyatakan napa tentang status istri Rasulullah. Wa azwajuhu ummahatuhum. Bahwa istri-istri Rasulullah itu sudah diberi label oleh Allah, statusnya adalah ibu daripada orang mukmin manapun. Ibu, sehingga seperti ibu kandung, Pak, musisinya itu. Sehingga kalau istri Rasulullah itu dicerai lalu janda, itu haram dinikahi oleh siapapun. Understand? Dan sahabat manapun juga haram untuk melamar dan menikahi istri Rasulullah. Sementara kalau sahabat menceraikan istrinya yang tadi punya istri lebih dari 4, itu jandanya masih ada kemungkinan untuk bisa dinikahi
sahabat yang lain yang belum punya istri atau yang masih kuotanya masih 1 atau 2. Kan ada kuotanya, Pak. Ngerti? Jenengan kuotanya kan 4, Pak. Cuman jenengan tidak menggunakan kuota itu kan. Cukup ngambil apa yang kuota 1 mawon nggih. Berarti suami tawakal itu ya. Takwa, takut istri itu tua. Tawakal, takut istri tua banyak akal, ngono ya. Nah, sahabat boleh menikahi janda-janda sahabat yang lain yang sementara Rasulullah ini tidak boleh oleh Allah itu untuk menceraikan. Karena tadi itu menjaga martabat istrinya juga. Sehingga di surat Al-Ahzab ayat 52, ayat 53 Allah menyatakan, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada." Ya. Inna dzalika kana indallahi azima. Kalian semuanya jangan sampai menyinggung Rasul Nabimu. Jangan engkau sakiti perasaan Rasulmu. Terus apalagi? Terus sekali-kali wala antangkihu azwaj. Jangan sampai kamu itu berani-berani melamar dan menikahi istri Rasulullah kalau Rasul sudah meninggal. Janda kan? Enggak boleh. Tidak boleh itu, tidak boleh. Makanya Aisyah itu adalah istri yang paling muda waktu itu ketika Rasulullah wafat. Itu kan masih umurnya 21 kalau nggak salah. Dinikahi Rasul kan umur 9 tahun. Waktu itu Rasul umur 51 Rasulullah menikah lagi nih. Rasul itu menjadi duda itu kan umur 51 Pak, 50 Pak. Menikah lagi ya 51 begitu. Nah Aisyah masih 9 tahun. Berarti apa nih? Meninggalnya Rasul 63. Berarti Aisyah masih umur berapa waktu itu? 21 ya. Maka di usia seperti itu Aisyah tidak berkepikiran untuk menikah lagi dengan siapapun. Dan memang sahabat tidak boleh mencoba-coba Aisyah. Ngapunten jenengan ini kan bukti tinggal kali Rasulullah. Rasanya kan jenengan kirondo. Umpama kula nikahi nopo. Jangan coba-coba itu. Maka Aisyah sampai sepanjang hidupnya itu mengabdikan kepada ilmu yang diperoleh dari Rasulullah. Nggak mikir menikah lagi, Pak. Nah, sama saya kira kene ana rondo umur 21 kira-kira mikir abi mana napa mboten kira-kira. Itu sudah. Terus Rasul sendiri oleh Allah diberi batasan ketentuan di surat Al-Ahzab ayat 52 Allah menyatakan la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala antabaddala bihinna min azwaji walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. Shadaqallahul azim. Dan untuk Muhammad la yahillu lakan nisa, dengan punya istri yang ada, sudah yang ada ini kamu enggak boleh menceraikan, tetapi juga kamu tidak dihalalkan menikah lagi, menambah lagi. Dan kalau 1, 2 ada yang meninggal, kamu juga tidak boleh menambah, alasan kuota masih terbuka. Kenapa? Karena sudah meninggal. Kan batasannya 11 tadi nggih. Nah, sekarang meninggal 2, meninggal 3, tambah lagi. Tidak boleh sudah. Wala antabaddala binna min azwajin, tidak boleh mengganti istri yang lain. Walaupun kamu bertemu dengan perempuan yang ajabatkum, yang membuat kamu itu ajabat itu apa? Heran, saking apa nih? Ayu nih. Walau ajabatkum, artinya ya Rasul itu manusia, ya punya ketertarikan sama perempuan. Cuman tetap harus dikendalikan karena sudah dibatasi. Kan manusiawi toh Pak. Pasti jenengan ngeten niku umur 70, umur 70 ngeten niki nyawang tiyang istri ayu ngerti Pak nggih. Ayu gak ayu ngerti ya nun. Iya tadi mata itu persoalannya dikendalikan itu. Gak mentang-mentang ayu terus dimelok itu rono-rono ngoten. Itulah bagian dari syariat itu, pengendalian itu. Jabatkum, walaupun itu membuat kamu heran atas kecantikannya, tidak boleh kecuali kalau kamu punya budak yang itu halal bagi kamu. Loh, di situ dibatasi oleh Allah. Jadi semuanya diatur oleh Allah. Allah sudah, bukan karena kemauannya sendiri. Jamaah yang terakhir itu yang paling harus apa itu nanti aja kalau gitu, yaitu pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Itu ada punya rahasia tersendiri. Secara umum satu tadi. Jadi Rasulullah itu kenapa
kok tidak menceraikan istrinya yang lebih dari 4? Faktornya karena memang itu semuanya sudah disetir oleh Allah. Ada kepentingan yang agung nanti itu. Terus kenapa Rasul kok istrinya itu janda-janda? Padahal dia tahu bagaimana kepentingan kalau urusan nafsu. Buktinya tadi sahabat itu, kok apa sih kak cari gadis kok sing rondo lu ngono lho. Ternyata Rasul sendiri malah istrinya janda. Berarti pernikahannya bukan kepentingan semata-mata untuk nafsu, tapi ada kepentingan yang agung dalam beragama, dalam berdakwah. Pergi ke Pondok Jati, beli kurma, paket sepatu dikirim ke Jakarta. Apa itu Pak? Maksud hati ingin berlama-lama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah. Wonten sing takon apa? Oh nggih Pak, monggo. Kalau urusan rapi-rapi ini penasaran kalian ya Pak ya. Nggih, mboten ngoten mawon, ngoten Allah. Waalaikumsalam. Iya. Kita nggak tahu, minimal kita harus tahu yang dicintai itu. Yang dicintai itu adalah mengerti seleranya Pak Ustaz. Iya kan Pak Ustaz? Iya. Nah kita ini ingin mencintai Rasul dan dicintai oleh Rasul. Kita barangkali ada bocoran dari Pak Ustaz, senengannya Rasul itu dengan umpamanya itu ini loh gitu. Oke. Nggih. Oke. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi. Nanti berseri, Pak. Salah satunya cinta Rasul itu adalah senang membicarakan Rasul. Dan kalau membicarakan Rasul, mesti kebaikannya. Nah, ketika umpamanya ada orang-orang yang membencikan, mesti kejelekan-kejelekannya. Salah satunya adalah ini. Nah, kita cinta Rasul, tahu bisa memberikan jawaban supaya nggak luntur cinta kita. Lah iya, Rasul iku karepe dhewe yo. Lho, lha ngerti Pak? Maka dengan tahu itu kita semakin yakin, wah, gak main-main iki. Makanya tadi saya katakan bukti cinta itu adalah membicarakan, dan membicarakan yang membuat dia ridho ketika dibicara itu. Loh gitu loh Pak. Halo, jenengan saja umumnya kalau dibicarakan orang lain tapi kebaikan-kebaikan jenengan. Wah, begini. Terus dikandani, Masya Allah aku wingi diceritani kanca sampean kok kono ceritani sampean iku ngene-ngene. Lho iya ta. Subhanallah, kabeh urusane Gusti Allah. Itu mulai Rasul kepingin disanjung-sanjung bukan. Oleh karena itu di Al-Qur'an sendiri sudah dinyatakan apa? Di surat As-Saff ayat 6. Saff itu menyatakan apa tentang kebaikan Rasul itu? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz qala Isa bin Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Shadaqallahul azim. Ingat ketika Isa berkata kepada umatnya, itu berarti 600 tahun sebelumnya. Isa sudah berkata kepada umatnya, wahai Bani Israel, saya itu utusan Allah, tidak lebih. Tugasku memberikan kekuatan dan pembenaran terhadap apa yang diturunkan sebelum aku, yaitu tentang ketauhidan. Yaitu dalam kitab Taurat. Dan tugas saya berikutnya, wa musaddiqan, memberi kabar gembira, memberitahukan kabar gembira. Apa? Ya tentang bahwa setelah aku fi rasulin itu nanti ada utusan yang bernama ismuhu Ahmad. 600 tahun sudah dibicarakan Pak. Sebelum lahir itu loh. Apalagi kita ini umatnya. Mestinya lebih semangat lagi dan itu gembira dibicarakan. Jangan pernah bosan. Maka peringatan Maulid itu sebetulnya adalah sunnah Pak. Nah, salah satu cinta adalah membicarakan. Nah, kenapa dikatakan Ahmad? Ahmad itu maknanya satu sisi adalah Ahmad Muhammad itu di bumi, di alam langit itu Ahmad. Tapi Ahmad bisa punya makna terpuji. Ahmad itu artinya terpuji. Berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi itulah yang terpuji, terbaik. Termasuk pernikahannya ya terbaik Pak. Pak sampean semerap Nabi Sulaiman Pak. Itu kan tentang ketekanan apa itu? Kayanya.
Sampeyan merep. Istrinya itu tidak cukup 100, Pak. Woi, ngono lho, Pak. Nek bicara masalah ngono, Pak, gitu loh, Pak. Halo, pun muga-muga ingkang kula sampaikan manfaat. Insyaallah nanti kita bicara dari sisi yang lain cinta Rasul, termasuk apa keagungan bersolawat itu juga bagian cinta Rasul. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuqna hubbaka wa hubba nabiyyik wa hubba man yanfa'una hubbu indak. Allahumma ma razaqtana mimman nuhibbu faj'al quwwatan lana fi ma tuhibbu. Allahumma wa ma zawaita 'anna mimman nuhibbu waj'al firaghan lana fi ma tuhibbu. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.